jumlah indikatornya. Kalau PLS sama GSCA dia tidak punya asumsi normalitas. Jadi dia bebas jumlah sampelnya mau berapa. Sampel yang kecil juga masih bisa dianalisis dengan menggunakan PLS maupun GSCA. Kenapa? Karena dia itu adalah bagian daripada statistik non parametrik. Jadi dia bebas asumsi. Tuh. Yang berikutnya adalah evaluasi model. Kalau CBSM dia harus mensyaratkan terpenuhinya dulu goodness of fit, baru kita bisa mengestimasi parameternya. Kalau PLSM dia nggak peduli, kita bisa langsung estimasi parameternya, baru goodness of fitnya nanti kita lihat. Mau dilihat nggak dilihat juga sebenarnya nggak jadi masalah. GSCA mirip dengan CBSM, dia harus memenuhi dulu syarat goodness of fit sebelum estimasi parameter. Goodness of fit itu apa? Goodness of fit itu adalah kebaikan model. Jadi kalau misalkan ternyata kita sudah membangun sebuah model statistik yang seperti ini, membangun model CBSM atau membangun model GSCA-SEM, ternyata modelnya itu nilai goodness of fit-nya rendah, itu nggak bisa digunakan. Gitu. Jadi tidak cocok untuk menggunakan model tersebut. Nanti harus seperti apa? Apakah entah variabelnya harus diperbaiki, apakah indikatornya ada yang salah atau kurang tepat. Nah itu jadi harus diulang lagi gitu. Kalau PLS enggak, karena dia punya sifat yang ingin membangun atau mengembangkan sebuah teori. Kalau di CBSM dia lebih kepada menguji teori, utamanya tuh seperti itu. Nah, gambarannya kayak gimana sih SEM itu? Gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau tadi regresi kan hanya sekedar X1 terhadap Y misalkan ya. Kalau pet analisis X1 terhadap Y terhadap Z misalkan gitu ya. Kalau analisis faktor hanya yang ininya saja. Kalau SEM dia semuanya, bisa semuanya. Tapi bisa juga hanya Y terhadap Z misalkan seperti itu, bisa juga pakai SEM, nggak masalah. Cuman modelan bentuk yang rumit seperti ini pun SEM masih bisa bekerja. PLSM khususnya dia bisa mengerjakan model-model yang seperti ini. Nah, ini lambangnya namanya gamma, huruf Yunani. Gamma 1, gamma 2, gamma 3, dan gamma 4 ini yang disebut dengan variabel laten. Atau kalau misalkan teman-teman semua biasa mendengar variabel independen, variabel dependen, nah inilah yang kalau di SEM namanya variabel laten. Kemudian ada X11, X12, Z1, Y1 itu yang disebut dengan indikator atau variabel teramati, atau ada juga orang yang bilangnya manifest. Nah itu adalah indikator-indikator dari setiap variabel yang membangunnya itu. Kemudian, nah variabel laten itu ada dua kalau di dalam SEM. Ada yang laten eksogen, ada laten endogen. Laten eksogen itu apa? Laten eksogen itu seperti variabel independen atau variabel bebas. Namanya kalau di SEM itu laten eksogen. Jadi dia yang mempengaruhi, dia yang memberikan pengaruh terhadap variabel laten endogennya. Endogen itu yang dipengaruhi. Nah ini gamma 1 dan gamma 2 dia adalah laten eksogen. Kenapa? Karena dia mempengaruhi gamma 3, dia juga bisa mempengaruhi gamma 4. Gamma 4 itu adalah laten endogen. Kenapa? Karena dia dipengaruhi oleh gamma 1, gamma 2, dan gamma 3. Gamma 3 apa dong? Gamma 3 bisa jadi laten eksogen, bisa jadi laten endogen, atau nama lainnya adalah variabel mediasi. Nah biasanya kalau kita punya masalah-masalah tertentu gitu ya, ada yang si variabel itu tuh tidak bisa menggambarkan secara langsung bagaimana hubungannya dengan si variabel eksogennya, maka butuh yang namanya mediasi, variabel yang menghubungkan atau menjembatani gitu, baru kita bisa mengukur gimana kondisinya dia. Oke. Nah ini tadi ilustrasinya. C dengan eta ini adalah inner model, itu yang dipakai untuk kita menjawab hipotesis. Jadi biasanya kalau dalam penelitian, Bapak Ibu teman-teman semua pasti punya hipotesis penelitian. Hipotesis penelitiannya biasanya kurang lebih bunyinya seperti ini. Ingin melihat bagaimana pengaruh X terhadap Y, apakah benar atau tidak, akan kita buktikan. Nah, yang bekerjanya siapa untuk menjawab hipotesis? Yang inner modelnya. Nah, tapi sebelum bisa menjawab si hipotesis tersebut, kalau di biasanya gitu ya, di kesalahan-kesalahan kita yang dulu waktu kita pakai regresi, kita pakai yang namanya analisis instrumen.
Uji instrumen, menguji bahwasannya kuesioner yang kita punya atau instrumen yang kita miliki ini sudah valid dan reliable. Nah, untuk menguji validitas dan reliabilitas daripada instrumen kita, itu pakai yang namanya outer model. Jadi dia bekerjanya langsung di sini, nggak usah terpisah, nggak usah ngerjain dulu uji instrumen, baru nanti ini dia langsung dalam satu software dia selesai semuanya. Menguji validitas dan reliabilitas daripada si instrumen yang kita punya, indikatornya. Kalau misalkan ternyata sudah dinyatakan valid dan reliable, baru kita bisa melihat untuk menjawab bagaimana hipotesis kita di inner modelnya. Gitu. Jadi sistem kerjanya adalah seperti itu. Outer modelnya dulu diselesaikan, kemudian kita masuk ke dalam inner model untuk bisa menjawab permasalahan penelitiannya. Nah, tadi saya singgung masalah reflektif dengan formatif. Apa bedanya? Reflektif itu adalah indikator yang dianggap sebagai manifest dari konstruk laten. Dalam kata lain, perubahan dalam konstruk laten ini menyebabkan perubahan dalam indikator-indikator reflektif, atau indikator-indikatornya itu mencerminkan bagaimana variabel latennya. Misalnya di sini contohnya adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu dia itu dicerminkan dengan apakah dalam kuesioner misalkan ya, apakah Anda puas dengan layanan yang kami berikan, apakah Anda akan merekomendasikan layanan ini kepada orang lain misalkan. Nah, itu bentukan-bentukan indikator yang reflektif. Kemudian ada yang formatif. Kalau formatif ini adalah indikator yang dianggap sebagai penyebab konstruk latennya. Dalam kata lain, konstruk latennya ini dibentuk oleh kombinasi indikator-indikator formatif. Contohnya kesejahteraan ekonomi, indikator formatifnya bisa berupa tabungan, aset, pendapatan, dan sebagainya. Gampangnya, kalau saya menangkapnya, membedakan antara si reflektif dan formatif ini, melihat dari si variabel sakit. Sakit itu dicerminkan dengan suhu badan yang tinggi, denyut nadi yang tinggi atau terlalu rendah atau terlalu lambat, kemudian tekanan darah yang terlalu tinggi atau yang terlalu rendah. Itu mencerminkan seseorang sakit. Tapi sakit itu disebabkan karena kebiasaan makan yang buruk, kebiasaan merokok, atau kebiasaan bekerja yang tidak tahu waktu. Jadi sesuatu hal yang beda, variabelnya sama, tapi yang membangun si variabel tersebut caranya beda. Ada yang mencerminkan, ada yang menyebabkan. Nah, saya sebagai orang statistik itu tidak bisa menyatakan bahwasannya, oh ini adalah variabel reflektif, oh ini adalah variabel formatif. Saya nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena ini semua adanya dari teori. Jadi saya yakin Bapak Ibu, teman-teman semua yang jauh lebih paham untuk bisa menyatakan bahwasannya indikator ini adalah indikator reflektif, indikator ini adalah indikator yang formatif. Biasanya berdasarkan teorinya. Jadi saya nggak tahu gitu kalau misalkan ditanya, Bu ini kira-kira formatif atau reflektif ya? Saya nggak bisa tahu itu dengan jelas karena saya mungkin tidak belajar teorinya seperti apa. Nah, saya coba ambil dari bukunya Hare. Hare ini adalah seorang seseorang yang banyak bekerja di SEM gitu ya. Nah, dia bikin pedoman menentukan apakah si variabel ini adalah reflektif atau formatif. Jadi nanti kalau misalkan kalau saya gampangnya gini, Bu ini adalah formatif, Bu ini adalah reflektif. Ketika saya membuatkan modelnya, nanti tinggal saya lihat anak panahnya akan seperti apa. Nih kalau kalian perhatikan di sini, kalau yang reflektif anak panahnya dari variabel latennya ke indikatornya. Tapi kalau yang formatif dari indikator ke variabel latennya. Itu yang membedakannya saja secara gambar gitu. Jadi kalau secara teorinya harus seperti apa, silahkan kembali lagi ke masing-masing keahlinya gitu ya. Oke. Nah ini tadi arahnya konstruk laten ke indikator konstruk laten, kemudian ternyata si indikator reflektif sama formatif ini kenapa harus diketahui, karena sistem analisisnya akan berbeda. Ketika dia reflektif, maka analisis yang digunakannya harus menggunakan analisis A, B, C, D. Kalau yang formatif dia berbeda lagi. Jadi sangat penting untuk mendefinisikan terlebih dahulu apakah indikator-indikator yang membangun variabel tersebut termasuk ke dalam reflektif atau formatif. Supaya kita tidak salah memilih analisisnya akan seperti apa.
tahapannya untuk PLSM ini yang pertama kita tadi mengukur bagaimana outer modelnya, kemudian kita merancang juga inner modelnya, mengkonstruksi dia dalam diagram jalur sistem persamaan, kemudian kita mengestimasi koefisien jalurnya, loading dan weight-nya, kita evaluasi Guinness Orbit-nya, kemudian pengujian hipotesisnya terjawab dari sini. Jadi gampangnya gitu ya, mudahnya yang pertama kita seperti menguji instrumennya terlebih dahulu, setelah itu kita uji model seperti regresinya gitu ya. Setelah itu nanti kita bisa menjawab hipotesis. Hampir mirip sebenarnya caranya seperti yang kita lakukan selama ini gitu ya. Kalau kita pakai regresi linear berganda atau regresi linear sederhana, cuman ya tadi ternyata karena regresi tidak bisa menjawab variabel-variabel yang diukur secara tidak langsung. Regresi hanya bisa menjawab variabel-variabel yang diukur secara langsung gitu. Jadi harus menggunakan PLSM. Nah, ini untuk yang indikatornya reflektif. Untuk indikator reflektif itu teman-teman membutuhkan 3 analisis di dalamnya dalam menganalisis outer modelnya, yaitu menguji bagaimana validitas konvergen, validitas diskriminan, dan juga reliabilitas. Kalau biasanya kita hanya sekedar menguji validitas validitas dan reliabilitas saja tanpa dia membagi antara konvergen dan diskriminan gitu ya. Kalau di sini dia jauh lebih spesifik kembali gitu. Nah, di dalam validitas konvergen ini kita melihat dari 2 nilai, ada yang namanya outer loading dan nilai AV dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada gitu ya. Maksudnya apa sih validitas konvergen? Validitas konvergen ini kita pengen tahu sebenarnya kalau kita punya modelan seperti ini. Nah, kalau kita punya modelan seperti ini, validitas konvergen itu bekerja untuk memastikan bahwasannya indikator si X11, X12, X13 ini memang indikator yang betul membangun gamma 1. Jadi tepat dia membangun gamma 1. Kalau validitas diskriminan maksudnya itu seperti apa? Validitas diskriminan itu mengartikan bahwasannya si indikator yang ada ini untuk yang X1, X11, X12, kemudian indikator Z1, Z2 memang khusus membedakan konsepnya masing-masing. Jadi X1 memang untuk gamma 1, bukan X1 itu seharusnya untuk gamma 3. Karena ada kondisi di mana ketika kita membuat sebuah kuesioner, ternyata pertanyaan kuesioner itu sebenarnya lebih cocok untuk menggambarkan variabel tertentu, bukan variabel yang kita maksud. Nah, variabel analisis validitas diskriminan itu untuk memastikan bahwasannya antara satu variabel dengan variabel lain itu memang berbeda gitu. Dia tidak dalam satu konsep yang sama. Kalau yang konvergen dia memastikan bahwasannya memang indikatornya pas untuk si variabel latennya. Kalau reliabilitas itu untuk memastikan bahwasannya si kuesioner atau indikator-indikator yang kita punya ini memang sudah handal dan konsisten. Jadi mau digunakan untuk siapapun, kapanpun itu sudah menghasilkan sesuatu hal yang akan konsisten. Nah, kemudian ada inner model. Inner model sebenarnya mudahnya hanya untuk menjawab hipotesis gitu ya. Mau menjawab hipotesis apakah benar ada pengaruh atau tidak antara variabel X dan Y. Nah, itu di inner model. Bisa melihat dari nilai R-square-nya, bisa melihat dari nilai Q-square, ada juga banyak lagi nilai-nilai lain gitu ya. Mungkin yang paling banyak kita pakai adalah si nilai R-square atau koefisien determinasi. Kalau biasanya mahasiswa menuliskan ada tuh subbab koefisien determinasi. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana koefisien determinasinya. Oke. Nah, jadi ketika kita akan membuat sebuah model PLSM itu harus benar-benar mendefinisikan terlebih dahulu variabelnya seperti apa. Yang tahu siapa? Yang tahu adalah orang yang memang ahli di bidangnya, karena dia itu bisa terbentuk berdasarkan teori tertentu gitu. Bukan orang statistik yang bisa mendefinisikan bagaimana variabelnya, tapi memang sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Baik itu secara strukturalnya, hubungan antara, kalau misalkan kita ingin menguji antara X dengan Y, kenapa bisa menguji X dengan Y, itu yang bisa menjawabnya adalah para ahli gitu.
Bahkan indikatornya pun harus memang benar-benar pas ya berdasarkan teori. Kalau statistiknya bagaimana ya, statistik mah bisa jalan aja begitu saja, dia nggak tahu apakah benar atau tidak gitu. Nah, yang memvalidasi kebenaran teorinya tentu para ahli. Jadi harus betul-betul paham betul teorinya seperti apa. Oke, untuk bisa lebih menggambarkan lagi, saya mau coba ke studi kasus gitu ya. Gimana sih caranya SMPLS ini bekerja? Nah, contohnya kayak gini, ini biasa sekali dianalisis oleh para mahasiswa, melihat bagaimana pengaruh antara pelayanan terhadap kepuasan. Mahasiswa banyak banget yang ngambil penelitian tentang seperti ini, menganalisis pelayanan terhadap kepuasan. Ada dua variabel laten, yaitu variabel pelayanan dan variabel kepuasan, di mana variabel pelayanan itu terdiri dari 3 indikator. Ada indikator pelayanan 1, pelayanan 2, pelayanan 3. Gampangnya tuh mungkin kalau dia bikin kuesioner berarti ada 3 pertanyaan ini. Kalau 1, kalau 2, kalau 3 di dalam kuesionernya. Nah, kemudian yang variabel laten kepuasan itu ada 4 indikator, kepuasan 1, kepuasan 2, kepuasan 3, dan kepuasan 4. Bentukannya kurang lebih seperti ini. Hipotesisnya adalah apakah pelayanan berpengaruh dan signifikan terhadap kepuasan. Akan kita buktikan benar atau tidak gitu ya. Yang pertama, kita akan melakukan pengujian model measurement atau yang disebut dengan outer model. Datanya kurang lebih seperti ini. Ini data yang seperti mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman dapatkan kalau misalkan menyebarkan kuesioner. Kalau misalkan menyebarkan kuesioner mungkin bisa mendapatkan data-data seperti ini. Tinggal diunduh saja. Kalau pakai Google Form biasanya langsung tersedia data yang seperti ini. Nah, Smart PLS itu tidak bisa membaca data Excel. Smart PLS hanya bisa membaca teks dokumen atau CSV saja. Jadi mau tidak mau kita harus kopikan dulu si data ini semua dalam bentuk teks dokumen, kurang lebih seperti ini, di notes aja gitu ya, di save seperti ini. Kemudian kita coba untuk menganalisis dengan Smart PLS. Ini tampilan Smart PLS. Agak sedikit berbeda dengan SPSS mungkin ya. Kalau SPSS agak mirip dengan Excel, lebih mudah memasukkan datanya gitu ya, karena dia sudah berbentuk tabel-tabel. Kalau di sini tidak, kita yang importkan sendiri terlebih dahulu. Caranya kita buat dulu project kita, misalkan dikasih nama contoh 1. Nah, kemudian di sini ada tulisan double click to import data. Jadi cara untuk mengimport datanya seperti ini. Kita import datanya. Tadi saya save, data yang dia bisa baca cuma teks dokumen atau CSV. Ini saya pakai teks dokumen. Nah, datanya sudah terimport di dalam Smart PLS ini. Tadi datanya kan bentuknya seperti ini ya. Ada variabel indikator pertama, indikator kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini juga sudah kita pastikan sama, kalau 1, kalau 2, kalau 3, dan seterusnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita gambar dulu bentukan daripada modelnya itu seperti apa. Kita gambar terlebih dahulu. Yang pertama kita gambar dulu variabel latennya. Variabel laten yang pertama itu adalah variabel laten yang pertama itu tadi adalah pelayanan. Kita mau mencari tahu bagaimana pelayanan bisa mempengaruhi kepuasan. Nah, kita kasih nama dulu. Ini adalah pelayanan. Kemudian kita punya variabel lain, yaitu variabel kepuasan. Oke. Nah, cara mengimportkan datanya seperti apa? Pelayanan itu tadi dibangun oleh 3 indikator. Ada POL 1, POL 2, dan POL 3. Kita tinggal drag saja. Di sini kita ambil POL 1, POL 2, dan POL 3. Kemudian kita drag ke variabel latennya. Kemudian kepuasan ke variabel kepuasan. Kalau gambarnya menghalangi, tinggal diganti saja, pindahkan. Oke, sekarang kita tentukan arahnya.
Yang kita mau cari tahu adalah bagaimana pengaruh pelayanan terhadap kepuasan. Berarti pelayanan itu mempengaruhi kepuasan. Di sini ada panah, kita tarik panahnya dari pelayanan ke kepuasan. Gambarnya sudah jadi. Kalau misalkan kita biasa lihat, mungkin gambaran seperti ini adanya di kerangka berpikir ya. Ada bentukan yang seperti ini. Nah, gambarnya sudah ada seperti ini. Kemudian coba kita sama-sama lihat terlebih dahulu. Di sini indikatornya, panahnya itu dari laten ke indikator. Artinya ini adalah yang reflektif. Jadi kita akan bekerja untuk mencari nilai outer model yang untuk indikator refleksif. Gitu. Kalau misalkan panahnya dari yang indikator ke dalam sini itu yang formatif, gitu ya. Kalau di sini ceritanya, ini kan hanya contoh, ceritanya dia refleksif gitu. Jadi kita pakai yang reflektif. Oke. Setelah kita punya gambaran seperti ini, kita tinggal lakukan analisis. Analisis yang pertama adalah menguji outer modelnya. Klik PLS algorithm, kemudian saya ngikutin, maaf ya. Tadi apa? Saya belum ketangkap yang reflektif. Oke, gini Pak. Indikasi. Gini. Soal Reflektif sama formatif itu indikator. Indikator itu dia tuh ada yang bersifat reflektif, ada yang bersifat formatif. Reflektif itu yang mencerminkan bagaimana variabelnya, gampangnya. Kalau formatif itu yang menyebabkan variabelnya. Contoh yang paling mudahnya, sakit. Sakit itu dia itu dicerminkan dengan suhu badan yang tinggi atau yang terlalu rendah, tekanan darah yang sangat tinggi atau yang sangat rendah, denyut nadi yang sangat tinggi atau denyut nadi yang sangat rendah. Tapi kalau kita lihat sakit itu sebagai variabel yang indikatornya formatif, maka sakit itu disebabkan karena kebiasaan makan yang buruk, karena kebiasaan merokok, karena kebiasaan bekerja. Iya. Benar. Bisa kita coret berarti yang tidak sesuai dengan teorinya. Oke. Karena kebiasaan bekerja yang tidak sesuai dengan waktunya atau jam istirahatnya misalkan gitu. Jadi membedakan ini itu biasanya kan berdasarkan teori ya. Jadi kayak anteseden ya berarti. Gimana? Formatif. Kayak anteseden. Iya, betul. Jadi ini kita bedakan berdasarkan teorinya memang bunyinya seperti apa gitu, nanti kita gambarkan. Dan ini sangat penting sekali kita definisikan bahwasannya dia ini reflektif atau dia formatif karena menentukan teknik analisisnya gitu. Jadi di awal betul-betul harus tahu dulu secara teorinya bagaimana. Karena panah berubah, berbeda. Panahnya juga berbeda gambarannya. Kalau yang reflektif dari latennya ke indikator, kalau yang formatif dari indikator ke latennya. Membedakannya kalau di gambaran PLS-nya kayak gitu doang. Oh, di analisis kan ya ada antesedennya gitu ya. Bisa ini model yang Bisa seperti ini mungkin ya Pak ya. Oke. Nah kayak gini lah. Betul. Nah ini kalau bentukan PET analisis, tapi PET analisis itu hanya untuk variabel laten-latennya saja. Kalau formatif dan reflektif itu khusus untuk indikatornya. Atau bisa untuk dimensi juga. Karena variabel itu ada yang dibangunnya dari dimensi dulu, baru indikator, ada yang langsung dari indikator gitu, beda-beda. Oke. Selanjutnya tadi sudah kita analisis ya, pakai di sini tadi calculate, kemudian PLS algorithm. Nah, keluar hasil seperti ini. Yang pertama harus kita cek itu adalah, nah ini. Karena ini adalah indikator yang reflektif, maka yang pertama kita cari tahu validitas konvergennya. Memastikan bahwasannya setiap indikator yang ada itu memang dibuat cocok khusus untuk si variabel latennya, benar atau enggak. Nah, caranya bagaimana? Di sini ada namanya outer loading. Nah, ketika nilainya di sini ya, ketika katanya nilainya itu dia lebih daripada 0,7, maka dia dinyatakan sudah memenuhi outer loadingnya, sudah baik indikatornya, sudah benar-benar menjelaskan bagaimana variabel latennya. Di sini kebetulan angkanya semua sudah lebih daripada 0,7, artinya memang dia sudah baik. Kemudian ada nilai AV. Nilai AV itu didapatkan dari sini.
dari reliability and validity. Mungkin saya yakin teman-teman dan Bapak Ibu juga nggak akan langsung menangkap bagaimana langkah-langkahnya, cuman saya pengen menggambarkan terlebih dahulu gitu ya, supaya tahu dulu maksudnya. Nah, di sini ada nilai AV, katanya kalau AV dibandingkannya dengan nilai 0,5, kalau dia ternyata lebih besar daripada 0,5 berarti dia memenuhi nilai AV-nya. Nah, lalu apa sih maksudnya dari nilai faktor loading dan juga AV yang terpenuhi gitu? Itu tuh mirip kayak ini, maaf ya Bu ya, biar ngikutin gitu ya. Maaf, mirip kalau yang kedua itu alpha ya. Yang pertama itu kayak reliability kan, kalau di tempat yang lain kan 0,6 sekian. Nah, ya, sama persis sebenarnya, sama persis. Jadi kalau misalkan biasanya kita menguji instrumen itu dengan membandingkan nilai Pearson dengan R tabelnya, kemudian nilai Cronbach alpha dengan 0,6 atau ada yang dengan 0,7, gimana mengikut ke siapa gitu ya. Ini juga sama. Kalau ini kita ngikutnya ke Hairs, dia adalah salah satu penemunya si PLS juga gitu yang mengembangkan SAM PLS. Kalau dia mengatakan si outer loading ini dikatakan baik ketika dia sudah lebih dari 0,7, nilai AV itu dikatakan baik kalau misalkan lebih dari 0,5, reliability juga ada ketentuannya masing-masing. Nah, tadi nilai dari si validitas konvergen untuk yang outer loading lebih dari 0,7 itu artinya apa? Artinya bahwasannya si indikator-indikator, baik indikator yang ada dalam pelayanan maupun indikator yang ada dalam kepuasan, itu dia sudah bisa mengukur bagaimana konstruk yang dimaksud dengan sangat baik. Artinya memang dia diciptakan itu khusus untuk kepuasan. Kop 1 itu memang diciptakan, dibuat oleh kita dalam instrumen atau dalam kuesioner memang untuk si kepuasan. Pol 1 atau Pol 2 itu dibuat oleh kita, bentuknya pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner, emang cocok dia untuk menjelaskan bagaimana pelayanan. Jadi validitas konvergennya terpenuhi. Ada nilai AV juga di atas 0,5, artinya juga sama, kurang lebih dia itu bisa menjelaskan dengan baik bagaimana si indikatornya. Nah, ada contoh kasus yang bentuknya gini, secara nilai overloading dia tidak memenuhi, tetapi nilai AV-nya dia memenuhi, atau overloadingnya memenuhi, AV-nya yang tidak memenuhi. Terus kalau kayak gitu gimana? Kalau kayak gitu sebenarnya kita lihat kembali teorinya. Apakah kalau misalkan kita buang indikatornya masih tidak apa-apa variabel kita, maka kita buang. Tapi kalau misalkan ternyata variabel indikator tersebut kita buang ternyata malah jadi tidak membentuk, lebih baik kita pertahankan. Secara teorinya seperti itu. Nah, setidaknya minimal ada salah satu di antara kedua uji ini yang lolos. Baiknya sih memang dua-duanya lolos, tapi kalau misalkan hanya salah satu saja yang lolos, itu juga masih dianggap tidak masalah. Bahkan nilai daripada si overloading ini, kalau misalkan tadi dia harus lebih dari 0,7, 0,6 sampai 0,7 pun masih bisa diterima. Dengan catatan memang secara teori dia sebisa mungkin memang harus dipertahankan dalam variabel tersebut. Itu dibuang atau tidaknya itu waktu pretest atau waktu pas pelaksanaannya? Pas pelaksanaannya Pak, karena kalau PLS tidak membagi-bagi lagi. Kalau PLSM tidak membagi seperti kita pakai regresi gitu, langsung kita menjalankan dari awal sampai akhir langsung selesai gitu. Nah, yang kedua adalah validitas diskriminan. Validitas diskriminan itu dilihat dari, di sini ada namanya nilai AV kuadrat dengan nilai cross loading. Kalau di sini kita dapatkannya di nah ini ada yang namanya Forner-Lecker, ini adalah ujinya, uji Forner-Lecker. Ada yang namanya uji cross loading. Kalau misalkan nilai daripada, kalau kepuasan ketemu kepuasan dapat 0,9, pelayanan ketemu pelayanan dapat 0,9, ternyata nilai yang ketemu ini dia lebih besar daripada nilai yang tidak sama variabelnya, maka dia dianggap sudah memenuhi validitas diskriminan. Artinya apa? Artinya bahwasannya antara kepuasan dan pelayanan ini memang suatu variabel yang secara konsep dia memang berbeda, dan secara indikatornya dia memang berbeda juga. Bukan berarti indikator yang ada dalam kepuasan itu menjelaskan indikator variabel pelayanan, tapi memang sudah tepat indikator yang ada dalam kepuasan menjelaskan variabel kepuasan, dan indikator yang ada dalam pelayanan menjelaskan
pelayanan gitu. Nah, ini nilai AV kuadrat. Tadi kan kita dapat nilai AV doang. Kalau AV-nya dikuadratkan, dapatnya nilai ini sebenarnya. Dibandingkan dengan nilai korelasi antara pelayanan dan kepuasan. Artinya apa? Artinya tadi ya kalau misalkan sudah seperti itu, dapat disimpulkan bahwa instrumen atau kuesioner yang kita punya ini memang dirancang memiliki validitas diskriminan yang baik berdasarkan dengan pendekatan Cornell. Ada dua pendekatan, ada yang Cornell, ada yang cross-loading. Sebaiknya memang digunakan keduanya. Kalaupun tidak digunakan keduanya, minimal salah satu ada yang memang sudah lolos, berhasil, pakai aja itu, nggak masalah. Apalagi secara teori memang harus dipertahankan, gunakan saja. Gitu. Selanjutnya adalah reliabilitas. Reliabilitas, kalau biasanya kita pakainya si nilai Cronbach alpha, ternyata Cronbach alpha itu punya kelemahan. Cronbach alpha itu dia itu menyamaratakan bentukan segala indikator. Jadi dia mau indikatornya kayak gimana, dia dipukul rata. Nah, yang lebih baiknya adalah composite reliability. Melihat dari nilai composite reliability, ketika dia lebih daripada 0,7 katanya, maka dinyatakan bahwasannya instrumen yang kita miliki sudah reliable. Kalau composite reliability dia membagi berdasarkan jenis daripada indikatornya gitu, ada perhitungannya tersendiri, enggak memukul sama rata. Tapi kalau semisalkan ternyata nilai composite reliability-nya tidak terpenuhi, hanya nilai Cronbach alpha yang memenuhi, boleh kita pakai Cronbach alpha. Jadi memang fleksibel gitu. Sebaik-baiknya memang semuanya terpenuhi gitu. Tapi kalau misalkan tidak pun ya bagaimana lagi gitu ya. Selagi kita mau mencoba membuktikan, selagi kita mau mencoba untuk bisa menemukan sebuah jawaban, tetap bisa kita gunakan juga karena tidak salah juga sebenarnya gitu. Nah, ini mengartikan bahwasannya indikator yang kita punya ini memiliki keterkaitan yang kuat satu sama lain dengan konsisten gitu ya, sudah konsisten sehingga mengukur konstruk yang sama. Jadi validitas konvergen terpenuhi, validitas diskriminan terpenuhi, reliabilitas terpenuhi. Dalam kata lain, uji instrumen sudah terlewati dalam analisis SAM ini. Nah, selanjutnya adalah menjawab hipotesis. Ini yang utamanya gitu ya. Kita mau menjawab hipotesis. Tadi kita punya bentukan gambarnya kan pelayanan mempengaruhi kepuasan. Hipotesis yang akan kita uji itu adalah apakah benar bahwasannya pelayanan itu mempengaruhi kepuasan. Nah, caranya di sini juga sudah bisa secara langsung. Kita kembali ke gambarnya terlebih dahulu. Kita lihat kemudian yang dipilih adalah bootstrapping, start calculation. Di sini ada langsung keluar nilainya, nilai p-value. Kemudian ada nilai original sample. Original sample ini adalah koefisien jalurnya atau koefisien modelnya. Kalau biasanya di dalam regresi nilai alfa dan beta. Berarti dibandingkan ya, p-value itu 0,00 lebih dibandingkan dengan nilai taraf nyata alfa. Alfanya biasanya kita pakai misalkan 5%, kita bandingkan dengan 5%. Karena nilai p-value kita lebih kecil daripada alfanya, maka sudah terbukti bahwasannya memang pelayanan ini mempengaruhi kepuasan. Pengaruhnya yang seperti apa? Pengaruhnya yang seperti apa itu dilihat dari nilai original sampelnya. Di sini nilai original sampelnya positif, artinya dia adalah pengaruh yang positif. Berarti semakin tinggi pelayanan yang kita berikan, maka kepuasan juga akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya bisa kita lihat juga koefisien determinasinya untuk mengukur seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh pelayanan terhadap kepuasan. Di sini kita dapatkan nilai R-square 0,57 atau dengan kata lain berarti pelayanan itu memberikan kontribusi sebesar 57,4% untuk bisa menjelaskan bagaimana kepuasan. Selebihnya ya mungkin nggak kita teliti di sini gitu ya variabel-variabelnya. Semua terjawab, selesai sudah, hipotesisnya sudah terjawab, ya secara statistik sudah selesai sampai di sini. Nah, setelah itu ya silahkan kembali lagi ke Bapak Ibu semua apa yang harus dilakukan dengan jawaban-jawaban tadi. Ketika dia ada pengaruh harus bagaimana gitu ya. Ketika misalkan ternyata indikatornya memang sudah baik, indikatornya memang sudah cocok untuk variabel tersebut harus seperti apa, itu kembali lagi ke para ahlinya gitu untuk membuat keputusan. Kalau statistiknya cukup sampai di sana sudah selesai. Ini modelan yang mungkin sangat-sangat sederhana
gitu. Sangat-sangat sederhana karena hanya ada satu variabel laten endogen dan satu variabel laten eksogen gitu. Sangat sederhana. Ibaratnya hanya X dan Y saja. Ternyata PLSM ini dia bisa untuk menganalisis model-model yang kompleksitasnya jauh lebih rumit lagi. Contohnya, misalkan seperti ini, ada variabel mediasinya. Jadi ternyata satu variabel ini dia tidak bisa mempengaruhi secara langsung ke variabel endogennya, tapi harus mengaruhi satu variabel lainnya. Seperti kalau di analisis statistik lainnya namanya path analysis atau analisis jalur. Bentukannya seperti ini. Nah, ini salah satu contoh yang saya ambil dari jurnal yang diterbitkan di nasional. Ada yang menggunakan metode analisis PLSM untuk yang variabel mediasi seperti ini. Kemudian ada juga yang indikatornya berbeda. Yang satu dia reflektif, yang satunya lagi dia formatif. Itu akan mempengaruhi teknik analisisnya. Jadi analisisnya nggak yang sekedar tadi nyari validitas konvergen, diskriminan dan reliabilitas saja, tapi ada outer weight-nya, ada ada banyak lah, ada beberapa lagi yang harus diuji gitu. Karena jenis indikatornya dia beda. Cuman PLSM ini punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya itu dalam satu variabel dia hanya bisa untuk satu jenis indikator saja. Jadi kalau misalkan pelayanan itu indikatornya reflektif misalkan atau formatif, dia hanya untuk formatif saja. Nggak bisa yang misalkan indikator pertama saya pengennya reflektif, tapi indikator kedua saya pengennya formatif. Nah itu nggak bisa. PLSM belum bisa. Kalau misalkan pengen kayak gitu, pakainya GSCA. Dia lebih kompleks lagi, bisa seperti itu. Jadi dia hanya satu variabel untuk satu jenis atau satu bentuk model indikator saja. Kemudian kalau menghitung residunya kan? Bisa Pak, ada caranya untuk mengukur residunya. Itu goodness of fit kan, larinya nanti bagaimana kebaikan daripada modelnya. Model yang kita bangun udah seberapa bagus kan, biasanya residual yang dilihat. Di sini ada residual, Bapak bisa pakai nilai RMSE, bisa pakai root mean square error, bisa pakai nilai AIC, bisa pakai nilai AIA, banyak sekali. Mau pakai yang seperti apa, biasanya nanti ditentukan lagi dengan masalahnya apa. Nah kemudian ada bentukan yang kayak gini lagi. Ini beda lagi. Beda laginya apa? Kalau kayak gambar tadi mirip-mirip lah, sama gitu ya. Tapi ternyata modelan ini tuh yang membedakannya adalah di sini bukan langsung ke indikator. Di sini itu variabelnya dibangun dulu berdasarkan dimensi, baru indikator. Nah ini modelan kayak gini dia bisa juga dianalisis oleh PLSM. Jadi ternyata si SCB ini dia itu dimensinya ada CL, ada QL, ada CFG. Nah, baru nanti si CL-nya punya indikatornya apa, masing-masingnya punya indikatornya lagi. Ini 542 ini kayak skala Likert-nya? Ya, skala Likert-nya. Untuk indikator yang kita punya ini kan biasanya variabelnya adalah yang unobserved variable atau yang dibangun berdasarkan hasil dari data kuesioner kayak gitu-gitu. Itu bisa pakai skala Likert, bisa pakai Thurstone yang dari 1 sampai 10 nilainya gitu ya. Bisa pakai yang lain-lain juga, masih banyak lah namanya. Nah kemudian ini mirip kayak yang tadi, tapi ternyata yang membedakan adalah dimensinya. Itu yang satu ada yang formatif, yang satunya lagi ada yang reflektif. Itu bisa juga diolah pakai SEM. Dia ternyata dengan mengolah data seperti ini bisa tembus ke Scopus Q2. Nah, ini juga ada biasanya mungkin yang gender nih bisa juga pakai yang kayak ginian. Dia menganalisis bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja berdasarkan jenis kelamin. Jadi kalau misalkan jenis kelaminnya perempuan, motivasinya terhadap kinerja itu kayak gimana? Kalau misalkan dia laki-laki, itu motivasi terhadap kinerjanya kayak gimana? Namanya variabel intervening. Nah, ini bisa juga dianalisis menggunakan PLSM. Jadi sebenarnya kompleks. Mau bentukan yang seperti apa, kemungkinan besar bisa, asalkan tadi syarat-syaratnya dipenuhi.
langsung praktek. Syarat-syaratnya harus dipenuhi. Harus yang modelannya itu hanya satu arah, rekursif. Nggak bisa yang bolak-balik. Nggak bisa X terhadap Y, Y terhadap X. Harus X terhadap Y saja. Cuma bisa satu jalur. Gitu. Tapi modelnya bentukannya aneh kayak tadi, itu bisa. Gitu. Dan memang dibuat khusus untuk menganalisis data-data yang biasanya kita dapatkan dari hasil survei, dari hasil kuesioner gitu. Jadi sangat-sangat tidak cocok ketika kita punya data kuesioner kita pakai regresi linier. Itu tidak cocok sama sekali. Jadi sebenarnya bisa dibilang banyak yang bias hasil penelitiannya mahasiswa kita juga. Karena kebanyakan mau mencari pengaruh pelayanan terhadap kepuasan, mereka pakainya regresi linier sederhana. Padahal regresi linier sederhana itu hanya untuk yang observe variabel atau variabel yang dibangun atau didapatkan datanya berdasarkan hasil pengukuran secara langsung, seperti tinggi badan, jadi punya alatnya, punya satuannya tersendiri. Gitu. Kalau kuesioner kan nggak punya satuan. Dia nggak punya satuannya khusus gitu ya, makanya cocoknya ya pakai SEM ini gitu. Seperti itu. Mensimplifikasikan. Iya. Gimana apa sih? Harus praktek nulisnya. Nah makanya seharusnya katanya sih luarannya ya Bu ya, luarannya itu sebenarnya Bapak Ibu semua yang pada punya masalah penelitian yang modelannya untuk mencari